Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoki Isnandar, guru matematika SMP Negeri 2 Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di aksi nyata 1.3, saya akan mencoba untuk melaksanakan sebuah aksi berupa membangun kembali grup MGMP Matematika, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika. Saya memiliki latar belakang dalam pembentukan grup MGMP ini. Grup MGMP ini sudah lama sekali tidak terbentuk lagi atau tidak berjalan. Sebetulnya dulu-dulu sudah pernah berjalan, tetapi dengan kondisi semakin kesini semakin banyak kesibukan, dan kami memiliki cara mengajar yang berbeda-beda di setiap guru. Dengan alasan tersebut, kami ingin mencoba untuk berdiskusi bagaimana mengadakan pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Untuk melaksanakan pembelajaran di masa pandemi seperti ini, yang jelas yang pertama kita jangan stres. Memang tidak mudah menghadapi masa yang tidak menentu kapan berakhir, masa di mana penuh kebingungan. Untuk itu kita perlu mencoba metode baru yang bisa kita buat, metode pengajaran yang lebih efektif. Tidak seperti biasanya kami mengajar dengan cara sendiri-sendiri. Bahkan untuk berdiskusi tentang cara mengajar itu sangat jarang sekali di sekolah. Kami sibuk dengan sendiri-sendiri dengan cara mengajar yang berbeda-beda. Tetapi kami tidak saling memberi masukan, tidak saling memberikan saran. Pada dasarnya keluar dari zona nyaman itu memang sangat diperlukan. Selain untuk mencoba hal baru, keluar dari zona nyaman juga mampu memberikan tantangan tersendiri bagi yang melakukannya gitu kan ya. Hal ini bisa diterapkan bagi para pengajar di Indonesia. Mencoba mencari cara baru untuk mendapatkan pengajaran metode terbaik yang memang sangat diperlukan pada masa pandemi ini. Kami sebelum membentuk MGMP itu kami berdiskusi gitu, gimana caranya agar pembelajaran di masa pandemi ini tetap berjalan dengan baik dan kita sebagai guru memiliki inovasi yang luar biasa agar para siswa ini tetap semangat dalam belajar. Mencoba untuk membagi kelompok belajar menjadi kelompok-kelompok kecil itu juga cara yang termasuk efektif, karena dalam kelompok besar dalam kondisi pandemi tidak memungkinkan. Biasanya kan melakukan penyampaian materi terhadap siswa dilakukan di dalam kelas. Satu guru bertugas untuk menerangkan secara langsung tentang semua materi di depan kelas. Namun di tengah wabah seperti ini kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Untuk mengganti cara tersebut, lalu kami bisa melakukan pengajaran dengan sistem kelompok kecil tersebut, sehingga dapat membuat sistem belajar mengajar yang lebih efektif. Selain itu, belajar dalam sistem kelompok kecil juga dapat mengantisipasi kemampuan siswa yang tidak sama. Karena kita tahu bahwa selama ini kita berpandangan bahwa kemampuan siswa itu sama, dan kita selalu mengikuti keinginan kita agar siswa tuh paham semua dengan cara yang kita inginkan. Padahal kemampuan siswa itu berbeda-beda. Mereka memiliki cara belajar yang berbeda pula. Dengan adanya pengelompokan kecil ini, maka cara mengajar kita itu nanti akan lebih terstruktur. Jadi siswa dibagi kelompok-kelompok kecil sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan mungkin sesuai dengan potensi mereka, sesuai dengan hobi mereka bisa jadi.
kita kelompokkan seperti itu. Banyak sekali tantangan di masa pandemi, kami juga berusaha untuk berbincang dengan adanya grup MGMP yang akan terbentuk ini. Kami latar belakangi dengan yang pasti adalah kondisi pandemi, kemudian kami saling memberikan masukan satu sama lain. Itu sudah jarang sekali ngobrol tentang pembelajaran. Yang ada kita ngobrol hanya tentang kehidupan gitu ya, tentang keluarga, tetapi tentang pembelajaran ini jarang diobrolkan. Maka kami mencoba untuk membentuk musyawarah guru mata pelajaran matematika. Kami memiliki rekan, yaitu yang pertama Bu Tias, Bu Rahma, dan Pak Barudin. Kami di sekolah itu memiliki banyak siswa yang istimewa. Jadi kami harus memberikan banyak alokasi waktu yang lebih kepada siswa-siswa yang tertinggal atau istimewa tersebut. Tidak menutup kemungkinan banyak siswa yang tertinggal di pelajaran. Banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar kegiatan sekolah yang dapat menyebabkan siswa tersebut tertinggal. Apalagi zaman sekarang masa pandemi seperti ini, siswa menganggap sekolah itu menjadi kurang penting. Karena adanya masa pandemi, ada juga siswa yang berpikiran bahwa wah, ini masa pandemi jadi keberuntungan untuk siswa lebih banyak bermain. Oleh karena itu kita harus punya inovasi dalam pembelajaran agar siswa itu tidak bosan tentunya. Dengan adanya teknologi yang sangat cepat berkembang, kita juga tentunya harus mengikuti teknologi tersebut. Tidak bisa mengajar dengan cara yang lama. Ini sangat diperlukan sekali dengan MBMP ini. Ketinggalan materi di sekolah juga disebabkan oleh kemampuan siswa yang kurang. Untuk itu peran serta orang tua dalam pembelajaran juga sangat dibutuhkan bagi anak-anak. Dengan membagi waktu untuk mengajar secara rata, guru dan orang tua diharapkan bisa saling berkolaborasi untuk mengejar ketertinggalan para siswa tersebut. Orang tua bisa membagi waktu untuk sering-sering ngobrol dengan siswa, membuat kesepakatan dengan siswa, misalkan waktu bermain sekian jam, waktu belajar sekian jam, waktu membantu orang tua sekian jam, waktu istirahat sekian jam. Jangan sampai orang tua itu memberikan keleluasan kepada siswa, semuanya waktunya terserah siswa, bermain terus. Bisa jadi nanti di rumah siswa hanya digunakan untuk bermain game. Yang ada orang tua kewalahan nantinya ketika siswa sudah sehari-harinya hanya bermain game, siswa tidak melaksanakan pembelajaran sama sekali. Boleh bermain game, itu kan memang hobi gitu ya, tetapi dibatasi waktunya. Diberikan waktu, kesepakatan dengan orang tua, sepakat waktunya sekian untuk main game, waktunya sekian untuk belajar. Jangan sampai siswa tidak memiliki waktu untuk belajar. Fokus gitu terhadap waktu, itu yang paling penting. Selain melakukan pembagian pada alokasi waktu tersebut, kita juga sebagai pengajar bisa membagi konsep-konsep dasar yang tertinggal. Konsep mana saja yang tertinggal, menggarisbawahi materi yang paling penting. Ini yang diharapkan dapat membantu siswa agar mampu mengejar ketertinggalan mereka di sekolah. Mana materi yang paling penting itu garis bawahi terlebih dahulu. Selain itu, dengan melakukan hal itu, diharapkan siswa juga dapat sukses dalam menghadapi kemampuan yang sudah mereka miliki. Berinteraksi dengan guru dalam MGMP ini sangat diperlukan di masa pandemi COVID-19 ini. Siapa bilang guru tidak butuh melakukan tukar pikiran terhadap sesama guru? Tidak ada kan? Pasti semua orang pasti butuh teman. Guru juga sama, butuh rekan.
Karena di masa yang serba membingungkan seperti ini, hal ini sangat dibutuhkan. Guru disarankan meminta bantuan ke sesama guru untuk memberikan timbal balik dalam metode pembelajaran yang dilakukan dalam kelas. Karena apa? Setiap guru ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Pasti pendapat-pendapat, saran, kritik yang membangun ini akan sangat dibutuhkan oleh setiap guru. Sehingga guru satu dan yang lain bisa saling melakukan koreksi terhadap pembelajaran yang sudah mereka melakukan. Tidak perlu takut terhadap kritik maupun saran. Anggap saja kritik dan saran itu adalah sesuatu yang dapat membangun kinerja kita ke depannya. Tidak hanya itu ya, guru bisa memasuki kelas yang diajar guru lain. Saat melakukan kelas virtual misalkan, boleh saling memberi masukan. Tidak perlu hanya melihat saja, tetapi kita juga perlu memberi masukan. Masukan itu penting bagi guru ya. Ini menurut saya ya, menurut saya seperti ini. Saya membentuk MGMK karena alasan-alasan seperti itu. Jadi dengan seperti ini guru akan bisa memiliki inovasi lebih jauh dalam bidang teknologi. Kita saling bertukar ilmu gitu. Selain itu, metode seperti ini juga membuat guru bisa menyampaikan materi dengan inovasi baru di kelasnya, dengan percaya diri, dengan penuh percaya diri membangun semangat siswa gitu ya. Motivasi intrinsik dan ekstrinsiknya akan terbangun dari siswa. Jangan lupa saat pandemi seperti ini kita pikiran tidak boleh sepaneng juga. Harus have fun. Mengajar itu memang tidak mudah. Namun di waktu yang seperti ini orang tua dan guru juga seharusnya bisa melakukan inovasi terbaru untuk melakukan pengajaran terhadap anak-anak gitu ya. Di masa yang bisa membuat stres seperti ini, peran guru dan orang tua sangat dibutuhkan oleh siswa dalam belajar. Jangan sampai guru cuek, orang tua cuek terhadap siswa. Langkahnya, buat dulu pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu bagi siswa. Jangan membuat pembelajaran yang membuat siswa stres. Tujuannya tidak lain adalah untuk membuat materi yang disampaikan ini lebih efektif sampai kepada siswa. Cara pembelajaran tersebut memang bisa dinilai sangat efektif untuk para siswa saat ini gitu ya. Untuk itu, apabila diaplikasikan dengan baik, diharapkan siswa mampu menghadapi semua tugas dan materi yang mereka dapat. Semoga dengan adanya kejadian seperti ini, pembelajaran akan malah semakin efektif lagi karena siswa dituntut untuk belajar teknologi, guru juga dituntut untuk belajar teknologi mau tidak mau. Karena perkembangan zamannya seperti ini ya, kita harus mau tidak mau, kita juga harus belajar lagi. Nanti dengan adanya MGMP, kami banyak mengharapkan bahwa dengan adanya MGMP ini membawa kebaikan di dunia pendidikan, terutama di SMP kami ya, khususnya dan umumnya di seluruh guru di Indonesia ya. Peran guru ini sangat penting loh dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Pembelajaran akan berjalan dengan efektif apabila guru juga berusaha untuk menyisihkan waktunya dalam perencanaan agar lebih baik dalam pembelajaran nantinya. Apa tujuannya dari terbentuknya musyawarah guru mata pelajaran ini? Itu meningkatkan pembelajaran matematika yang menyediakan fasilitas merdeka belajar dengan berkolaborasi sesama rekan guru pada mata pelajaran. Jadi dengan ada kolaborasi itu dapat meningkatkan pembelajaran yang menyediakan fasilitas merdeka belajar. Artinya kita mendukunglah program pemerintah sekarang. Dengan program Merdeka Belajar ini semoga membuat siswa lebih senang dalam belajar, lebih merdeka dalam belajar, tapi tetap dituntun oleh gurunya. Tidak bebas merdeka, tetapi merdeka tetap
sesuai dengan arah dan tuntunan. Diharapkan nantinya guru lebih banyak memiliki inovasi dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran merdeka di kelas ini terlaksana dengan baik. Itu. Sekalipun di sini memang tidak semuanya mengikuti program guru penggerak, tapi setiap guru memiliki peran yang sama, artinya tetap ingin memberikan pembelajaran pada siswa. Hanya saja peran guru penggerak di sini mencoba untuk memberikan ilmu tentang merdeka belajar yang mungkin saat ini sedang sedang dipelajari. Dalam program pendidikan guru penggerak ini sedang dipelajari bahwa kita itu perlu mengajar dengan cara merdeka belajar. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah dalam pembentukan musyawarah guru mata pelajaran ini, yang pertama mengajak rekan guru untuk berdiskusi. Lalu yang kedua, kami akan menyusun jadwal kolaborasi sama guru mata pelajaran. Yang ketiga, menyusun program rencana terkait materi apa saja gitu yang akan disampaikan di minggu berikutnya. Jadi kita sebelum menyampaikan materi itu kita musyawarah dulu. Kemudian menyusun hasil pelaksanaan dari program MGMP di sekolah ini. Hasil yang diharapkan apa? Misalnya hasil kerja siswa, lalu daftar kegiatan pembelajaran yang menarik di setiap materi. Nanti ini bisa saling bertukar. Oh, ternyata pembelajaran ini menarik loh. Misalkan pembelajarannya dari Bu Tias menarik, bisa dipakai oleh saya. Dari pembelajaran Bu Rahma menarik, bisa dipakai oleh Pak Barudin. Atau saling bertukar gitu. Kemudian apalagi? Hasil yang diharapkan, foto-foto kegiatan ini didokumentasikan. Ketika kita lupa apa sih ya kemarin seperti apa pembelajarannya, kita bisa lihat fotonya. Dari foto-foto ini juga bisa sebagai artikel yang dibuat nantinya. Melaksanakan pembelajaran matematika yang menerapkan pembelajaran merdeka dan terfokus pada potensi positif siswa. Jadi kita fokusnya pada potensi siswa loh ya, bukan terfokus pada keinginan gurunya, tetapi fokus pada potensi positif siswa. Kami juga membutuhkan beberapa dukungan, yaitu dukungan yang pertama adalah dari siswa. Siswa juga harus mendukung program ini. Siswa juga harus lebih semangat dalam mengikuti inovasi dalam pembelajaran. Lalu dukungan yang kedua dari rekan guru mata pelajaran. Dukungan yang ketiga yang pastinya persetujuan kepala sekolah. Alhamdulillah kepala sekolah di SMP Negeri 2 Karangpucung terutama ini sangat mendukung sekali adanya inovasi pada pembelajaran dengan musyawarah guru mata pelajaran. Membangun kembali musyawarah guru mata pelajaran yang sudah lama tidak berjalan gitu ya, sudah terbentuk tapi tidak berjalan, tetapi kita mengaktifkan kembali di kondisi seperti ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa berjalan dengan baik. Musyawarah guru mata pelajaran ini akan membawa budaya positif di sekolah kami. Sekali lagi semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan. Ini adalah aksi nyata kami di 1.3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.